Hai semuanya, kali ini saya akan membahas tentang koefisien korelasi untuk korelasi rank Spearman. Di video saya yang lain, saya juga sudah menjelaskan tentang korelasi linear sederhana dan koefisien determinasi. Silakan teman-teman melihatnya. Jadi, apa itu koefisien korelasi? Teman-teman sudah tahu ya, simbolnya R kecil, nilainya tidak lebih dari 1, maksimal 1, bisa juga nilainya min 1. Kalau positif 1 itu karena dia hubungannya memiliki hubungan yang positif, kalau min 1 dia pasti hubungannya negatif. Itu juga tergantung pada nilai B yang kita dapat ketika melakukan perhitungan di analisis regresi. Nah, nilai R determinasi itu punya arti jika nilai R-nya 0 sampai 0,2 artinya hubungannya sangat kecil dan bisa diabaikan. Jika nilainya 0,21 sampai 0,4 hubungannya kecil, 0,41 sampai 0,7 hubungannya cukup erat, 0,71 sampai 0,9 hubungannya erat, dan 0,1 sampai 1 hubungannya sangat erat. Jadi kalau misalkan nilai korelasinya 1, itu dia memiliki nilai korelasi yang linear sempurna. Nah, bagaimana cara mencari nilai korelasi menggunakan korelasi rank Spearman? Oke, kita bahas ya. Koefisien korelasi rank Spearman atau simbolnya itu R dikasih S kecil di bawahnya. Kalau persen kan tidak ya, R saja. Kalau R ada S-nya itu berarti rank Spearman. Nah, penentuan koefisien korelasi untuk variabel dengan skala minimal ordinal sehingga objek-objek yang diteliti dapat di-ranking dalam rangkaian terurut. Jadi rank karena ada istilah rank itu berarti pengolahan datanya juga kita melakukan pengurutan berdasarkan rankingnya. Nah, ini rumusnya. Jika tidak terdapat observasi yang berangka sama, maka cara mencari R-nya adalah 1 dikurangi 6 sigma D dikuadratkan per N pangkat 3 min N. Lebih sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan persen ya. Kalau persen kan melibatkan sigma X, sigma Y, sigma X, Y, sigma X dikuadratkan lalu habis itu diakarkan gitu. Ini sangat jauh lebih sederhana. Dimana nilai D adalah selisih ranking variabel X dan variabel Y, dan N adalah banyak data. Contohnya apa? Nah, ini saya punya contoh. Hitung besarnya koefisien korelasi rank Spearman antara ukuran keotoriteran dan perjuangan status sosial dari 12 mahasiswa berikut ini. Jadi datanya ada 12, N-nya ada 12, X-nya, variabel bebasnya misalkan saja keotoriteran di variabel bebas dan perjuangan status sosial di variabel terikat. X terhadap Y, keotoriteran terhadap perjuangan status sosial. Ini skornya ya. Mahasiswa 1 skornya 82 di keotoriteran dan perjuangan sosialnya skornya 42. Dan seterusnya hingga 12 mahasiswa. Nah, lalu teman-teman buat kolom tambahan, kolom ranking di mana melibatkan X, Y, dan D, selisih yang kita perlukan juga D kuadrat. Karena kita butuh sigma D ya, lihat lagi di rumus, kita butuh sigma D kuadrat, maka kita kasih kolom D dan D kuadrat. Nah, ini datanya, diperhatikan. Lalu kita mulai ranking, kita urutkan rankingnya. Kasih ranking pertama untuk nilai teratas. Nah, di variabel X nilai teratasnya 126, sepakat semua? 126 ya. Oke, saya tebelin biar, nah 126, ini kasih ranking 1. Lalu urutkan setelah 126 berapa? Kedua tertinggi 117 ranking 2, ranking 3 ketiga tertinggi 116, ranking 4 113 ini ya, terus ranking 5 111 di bawahnya, sampai urutkan sampai ranking 10. Teman-teman bisa mengurutkannya ya dari tertinggi sampai terendah. Lalu lakukan hal yang sama untuk variabel Y. Urutkan
skor tertinggi 92. Nih, kasih dia ranking 1. Ranking 2-nya kedua tertinggi berarti 88, turun di bawahnya ranking 2 dan seterusnya. Bisa pengurutan ranking ya. Data tertinggi untuk ranking pertama, data terendah untuk ranking terakhir. Jika datanya 12 berarti ranking 12 adalah ranking terakhir. Jangan datanya hanya 12 teman-teman ngurutin rankingnya sampai 15. Ya itu nggak mungkin ya. Nah, terus hitung selisih. X selisih, hitung selisih dari kedua variabel ini. X kurang Y, 11 kurang 1, 11 kurang 10, 1. 7 kurang 9, min 2. 8 kurang 11, min 3. 12 kurang 12, 0. Terus lakukan sampai mahasiswa ke-12, sampai data ke-12. Oke, sudah paham di sini selisih? Lalu kita kuadratkan selisih tersebut. 1 dikuadratkan 1, min 2 dikuadratkan 4, min 3 dikuadratkan 9, 0 kuadrat 0, dan seterusnya. Lalu teman-teman jumlahkan, sigmakan selisihnya ya. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai ke bawah jumlahnya 52. Oke, lalu kita ke rumusnya ya. Mencari korelasi Spearman adalah 1 dikurangi 6 sigma dikali selisih dikuadratkan per n pangkat 3 min n. Jadi sama dengan 1 dikurangi 6. 6 itu sudah ketentuan ya. 6 sigma d kuadrat, sigma selisih kuadrat. Ini sigma selisih kuadrat 52 yang saya hitung. Bisa juga teman-teman koreksi, mungkin siapa tahu ada kesalahan ya, silakan koreksi ulang. Saya hitung nilainya 52 per n. N-nya datanya 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 berapa? Dikurangi n. N-nya 12 pangkat 3 dikurangi 12. Hasilnya 1716. Nah, teman-teman lakukan perkalian dulu. 6 kali 52 dibagi 1716. Hasilnya berapa? Baru 1 dikurangi hasil dari perhitungan yang tadi. Yang saya hitung nilainya adalah 0,82. Silakan teman-teman lakukan sendiri. Jadi kita isi ya, nilai R sama dengan 0,82, menunjukkan bahwa keotoriteran dan perjuangan status sosial berkorelasi linier dan apa? Dan positif ya. Berkorelasi linear dan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang 0,8 itu apa? Eratkah? Cukup erat? Sangat erat? Atau tidak erat? Nah, teman-teman koreksi lagi di atas ya. 0,8 itu menunjukkan apa? Hubungan yang erat ya. Lalu kita cari determinasinya. Jika R-nya 0,82, maka determinasinya adalah kita kuadratkan 0,82 dikuadratkan 0,67 ya. 0,67. Nilai R 0,67 menunjukkan bahwa sebesar berapa? 67% proporsi keragaman perjuangan satu sosial dapat dijelaskan oleh keotoriteran, dan sisanya berapa persen? 33% oleh hal-hal yang lain. Ya. Itu kalau datanya tidak ada yang sama. Jadi semuanya nggak ada yang sama. Ya, hanya satu. Skor 82 hanya satu, skor 87 hanya satu, skor 126 hanya satu. Bagaimana sekarang jika datanya rankingnya sama, ada data yang sama? Nah, di sini jika terdapat observasi yang berangka sama, maka korelasi rank Spearman-nya sama dengan sigma x dikuadratkan tambah sigma y kuadrat dikurangi sigma d kuadrat per 2 akar dari x, sigma x kuadrat sigma y kuadrat. Ini agak sedikit lebih mikir ya dibanding yang tadi. Nah, sigma x kuadrat ini, x besar, x-nya x besar bukan x yang kecil. Sigma x besar kuadrat sama dengan n pangkat 3 dikurangi n per 12 dikurangi
sigma TX. Sigma Y kuadratnya N pangkat 3 min N per 12 dikurangi sigma TY. 12 di sini sudah ketentuan, 12 di sini sudah ketentuan ya. Dengan apa itu T? T adalah faktor koreksi karena adanya observasi yang berangka sama. T kecil, banyak observasi yang berangka sama. Sigma TX adalah jumlah faktor koreksi karena adanya observasi yang berangka sama. Nah, mari kita hitung. Saya punya data. Nih ya. Ada observasinya ada 12 data. Ini X, variabel X punya skor 82, 82, 87, 98, 106 nya ada 3, 111 nya ada 2, sampai data ke-12 130. Variabel Y nya punya skor 56, 62, 92 sampai 8, sampai data ke-12 86. Nah, sekarang kita tentukan rankingnya. Untuk variabel X dulu, ranking 1 tentu saja di angka tertinggi ya, 130. Ini saya ranking 1. Sepakat ya? Ranking 2 nya ya data kedua tertinggi 126. Ranking 3 nya 117. Nah, ada masalah baru, ranking 4 dan ranking 5 nya ini datanya sama nih, 111 ada 2 ya. Kalau salah satu saya kasih ranking 4 dan salah satu saya kasih ranking 5, itu tidak adil namanya. Akhirnya biar adil, saya jumlahkan 4 dan 5 dibagi 2. Jadi ranking mereka dua-duanya sama. Rankingnya 4,5. Gitu ya. Jadi nggak ada ranking 4, nggak ada ranking 5, adanya ranking 4,5. Terus ini kan harusnya ranking 4 nih. Kalau nggak berdata sama kan. Ini ranking 4 harusnya. Ini harusnya ranking 5. Nah, biar nggak ada yang iri, saya kasih sama. Terus selanjutnya kita butuh ranking 6, 7, 8. Lagi-lagi datanya sama nih. 106, 106, 106. Ini harusnya ranking 6 gitu kan. Ini ranking 7 dan satunya ranking 8. Nah, karena datanya sama, nggak mungkin saya pilih kasih. Jadi ketiganya harus rankingnya sama. Gimana caranya? Teman-teman jumlahkan 6 tambah 7 tambah 8 berapa dibagi 3. 6 tambah 7 6 tambah 7 13, 13 tambah 8 21 bagi 3 7. Jadi semuanya kasih ranking 7. Oke, paham? Terus kita butuh ranking 9. Kebetulan yang 9 datanya 1. Nah, ranking 10 juga 1. Ranking 2 terakhir 11 dan 12 juga ternyata ada 2 data ya. Ini harusnya ranking 11 misalkan gitu. Terus ini harusnya ranking 12 ya, ranking terakhir. Tapi karena datanya sama, lagi-lagi saya bagi 2. 11 tambah 12 dibagi 2 hasilnya 11,5. Jadi dua-duanya beranking 11,5. Paham ya? Untuk variabel Y sepertinya tidak ada yang beranking sama. Teman-teman tinggal urutkan saja. Ranking pertama data tertinggi, ranking kedua 2 tertinggi, ranking ketiga 3 tertinggi, dan ranking terakhir nilai terendah. Silahkan diurutkan. Terus hitung selisihnya. Selisihnya hitung. X dikurangi Y, 11,5 kurang 7, 4,5, 11,5 kurang 6, 5,5, terus sampai data 12, 1 kurang 3 minus 2. Lalu nilai selisih ini teman-teman kuadratkan. 4,5 dikuadratkan 20,25, 5,5 dikuadratkan 30,25, dan seterusnya sampai min 2 dikuadratkan adalah 4. Jangan lupa dijumlahkan karena kita butuh sigma D kuadrat. Paham ya prosesnya? Langkah berikutnya, kita hitung faktor koreksi untuk data yang berangka sama. Apakah di variabel X ada skor yang berangka sama, ada data yang berangka sama? Lalu di Y apakah ada data yang berangka sama ya? Kita cek satu persatu dulu. Di variabel X ternyata ada
tiga ranking yang sama ya, ranking 4,5, ranking 7, dan ranking 11,5. Nah, teman-teman tulis saja ketika ranking 4,5 datanya 111 ya. Jadi untuk T, untuk skor untuk T111, untuk faktor untuk koreksi 111, dan di skor 106 juga di skor 82. Ada 2 datanya. Di 82 ada 2, di 106 ada 3, di 111 ada 2. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini rumusnya ya. T pangkat 3 dikurangi T. Jadi sigma T adalah tadi apa? Pengertiannya sigma T adalah jumlah faktor koreksi. Jadi kita jumlahkan untuk T111 ada 2. 2 pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 12. 2 ini dari datanya ada 2, 111 di pangkat 3 dikurang 2 dibagi 12. Ditambahkan. Tambahkan yang T-nya 106. Ada berapa datanya? Ada 3 ya. Ada 3 data 106, 3 pangkat 3 dikurangi 3 dibagi 12. Ada berapa datanya yang 82? Ada 2. 82 ada 2, jadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 12. Ini hasilnya 2 pangkat 3 8, 8 kurangi 2 6, 6 bagi 12 0,5. 3 pangkat 3 27, kurangi 3 24, bagi 12 2. Yang ini 2 pangkat 3 dikurang 2 dibagi 12 0,5. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah 3. Untuk sigma Ty ada berapa? Objek yang berangka sama? Tidak ada, kasih saja 0. Lalu kita hitung rumusnya. Sigma x kuadrat adalah n pangkat 3 min n per 12 dikurangi sigma tx. N pangkat 3 tadi, ini datanya kebetulan sama, 12 dikuadratkan, 12 pangkat 3 berapa? Dikurangi 12, 1716 dikurang, ini sudah hasil pengurangan dengan 12 ya, 1716 dibagi 12 dikurangi 3. Jadi bagi dulu, hasilnya dikurangi 3 adalah 140. Terus yang sigma y nya n pangkat 3 min n per 12 dikurangi sigma ty ya, lakukan pengurangan, hasilnya 143. Ini belum cari R nih baru di terakhir kita hitung R nya. RS rank Spearman, korelasi rank Spearman sama dengan sigma x kuadrat tambah sigma y kuadrat dikurangi sigma d dikuadratkan per 2 akar sigma x kuadrat dikali sigma y kuadrat. Masukkan angkanya teman-teman. Sigma x kuadratnya 140 tambah sigma y kuadratnya 143 dikurangi sigma d kuadrat tadi saya sudah hitung ya, 261. Oke, per 2 akar dari sigma x kuadratnya 140, sigma y kuadratnya 143 sama dengan ini dijumlahkan dulu ya, 140 tambah 143 dikurangi 261 hasilnya 22 per 140 kali 143 berapa? Diakarkan. Habis diakarkan baru kalikan 2. Hasilnya yang saya hitung 282, silakan teman-teman koreksi. Nah, 22 dibagi 282 adalah 0,078. Jadi 0,07 itu hubungannya apa? Sangat eratkah? Tidak eratkah? Atau berapa ya? Ini korelasi rank Spearman-nya, kalau nyari determinasinya kan tinggal dikuadratkan ya. Tinggal dikuadratkan. R kuadratnya berapa? 0,078 dikuadratkan. Kita sekalian cari determinasinya. 0,078 kuadrat 0,00608. Wah, rendah sekali, 0,6% teman-teman determinasinya. Jadi itulah ya cara menghitung dengan korelasi rank Spearman.
Jadi teman-teman kalau misalkan menemukan hasil yang rendah ya tidak apa-apa, karena memang datanya seperti ini. Jadi selamat belajar, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih.